Apa kabar bunda-bunda sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya bisa ngerawat keluarga dengan baik. Nah, ngomong-ngomong merawat keluarga nih ya, semenjak menjadi seorang ibu, salah satu hal yang buat kita stres itu pasti adalah menghadapi si kecil yang susah makan. Nah, itu sama seperti yang saya alami. Saya punya anak yang sulung, umurnya mau 4 tahun. Jadi dia itu nafsu makannya sangat rendah gitu, karena dia sudah ketergantungan susu dan maunya cuma makan snack seperti mungkin keripik, biskuit dan lain sebagainya ya. Jadi karena dia sudah semakin menanjak usianya dan semakin aktif, tentu saja nutrisi yang dia dapat dari susu dan makanan-makanan yang saya coba untuk dia itu, walaupun dia makan sedikit tapi kan itu tidak cukup lagi gitu, sehingga bobot atau berat badannya pun menurun gitu. Nah, pada suatu hari nih, kami suka sharing nih di kantor dengan teman-teman saya seputar masalah anak. Jadi, teman saya menyarankan saya untuk melakukan tips ini. Yang mana tips ini sudah duluan dia lakukan kepada anaknya. Dan saya lihat juga, anaknya sudah ada kemajuan ya. Bobot tubuhnya sudah mulai naik, nampak dari pipinya yang mulai cabi. Kemudian juga sudah mau makan walaupun sedikit-sedikit. Dan wajahnya jadi lebih cerah dan berenergi. Jadi mau tahu nggak sih apa tipsnya? Ya ikutin aja video ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tipsnya adalah memberikan air tajin kepada anak. Hari ini saya ingin membuat air tajin dari beras merah. Hari biasanya sih saya membuat dari beras putih. Namun untuk takaran dan juga cara pembuatannya antara beras putih dan beras merah itu sama saja. Beras merah mengandung banyak manfaat bagi anak. Salah satunya adalah kandungan vitamin E dan magnesiumnya, baik untuk menjaga kesehatan jantung dan syaraf. Kandungan mineral dan vitaminnya juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, karena beras merah ini kaya serat ya, jadi dia juga dapat menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu, vitamin B dan mangan membantu pembentukan energi dan mencegah penyakit beri-beri pada anak. Tapi air tajin dari beras putih juga nggak kalah bermanfaatnya loh. Salah satunya adalah mengandung karbohidrat yang membantu pembentukan energi. Nutrisi dan vitamin mencegah sembelit dan menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu, air tajin beras putih mengandung antioksidan yang dapat menjaga kelembaban kulit bayi atau anak dari radikal bebas, serta dapat mengatasi flu perut yang sering terjadi pada anak. Nah, jadi bunda-bunda sekalian tinggal pilih ya, mau buat beras putih atau air tajin dari beras merah. Memang menurut beberapa penelitian, beras merah lebih baik daripada beras putih karena beras merah mengandung banyak serat dan juga rendah gula. Namun jika bunda-bunda sekalian ingin menaikkan bobot berat badan anak, maka beras putih sangat baik karena kaya akan karbohidrat dan juga gula. Nah, setelah dingin barulah air tajin dan berasnya yang sudah matang tadi kita blender ya. Kemudian kita saring agar teksturnya lebih halus. Sebenarnya ampas dari saringannya ini ya, kulit arinya ini sangat baik untuk dimakan. Tapi karena saya ingin mencampurkannya dengan susu, maka terpaksa harus saya saring seperti ini ya. Ini juga bisa kamu berikan langsung untuk anak dengan dicampur gula pasir sebagai pengganti susu. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan pada saat membuat susu adalah jangan pernah mengkocok
susu di dalam botol, karena itu akan menghasilkan gelembung-gelembung udara yang dapat membuat perut anak kita kembung. Jadi cukup dengan menggunakan sendok dan kita aduk sampai larutan air susu dan juga air tajinnya tadi tercampur dengan merata. Nah, jadi hasil yang saya dapatkan setelah kurang lebih 3 minggu saya memberikan air tajin dengan campur susu ini kepada anak saya ya. Anak saya jadi jarang muntah ya. Karena biasanya anak saya tidak mau makan terlebih dulu, harus minum susu dulu di pagi hari sebelum makan. Jadi ketika saya berikan susu itu kan dia muntah gitu. Karena memang susu tidak baik dikonsumsi dalam keadaan perut yang kosong. Bisa memicu kembung dan juga asam lambung. Makanya ketika saya campurkan susu dengan air tajin, resiko muntahnya itu jadi tidak ada sama sekali. Kemudian bobot badannya pun sudah mulai naik ya, seperti ini. Mungkin kalau di foto tidak terlihat secara signifikan ya, tapi menurut orang-orang terdekat, Gavan itu pipinya udah mulai penuh gitu ya. Berarti kan bobot badannya sudah mulai naik. Karena saya belum sempat gitu menimbang berat badannya. Kemudian juga dia sudah mau makan. Mungkin karena ini faktor tadi ya, perutnya tadi tidak kembung ataupun tidak sakit lagi setelah minum susu, karena tadinya sudah berisi dengan cairan air tajin tadi. Sehingga ketika sesudah saya berikan susu air tajin, 1 jam kemudian saya tawari makan, dia sudah mau makan. Jadi itu dia yang saya dapatkan selama kurang lebih 3 minggu saya memberikan susu air tajin ini kepada anak saya. Nah, di sini saya mau tekankan, jadi kalau bunda-bunda sekalian mau menaikkan berat badan anak, berikan susu dengan dicampur dengan air tajin dari beras putih, ya. Tapi kalau kalian ingin nutrisi yang lengkap, ya, serat yang tinggi untuk anak kalian bisa mengkombinasi atau selang-seling ya seperti saya, memberikan susu dengan air tajin dari beras merah ya. Baik, cukup sampai di sini tips yang bisa saya berikan. Semoga cocok ya dengan buah hati bunda di rumah. Dan jangan pernah berhenti atau menyerah untuk memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.